Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my awesome students, 8th grade of SMPN 1 Gedogdeng. Welcome back to our lessons with me, Miss Nurul Aini here. We will start the lesson for today. Well, are you ready for the lessons today? Well, before we start our activity today, don't forget, my students, to prepare your book, your notebook, your pen, and your textbook. Jangan lupa disiapkan buku, pulpen, dan buku teksnya. And then, let's start our lesson by praying together. Mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Pray start. Pray finish. I do hope our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, will bless us for today's lessons. Saya berharap Allah memberikan kemudahan pada kita dan keberkahan pada kita pada pembelajaran hari ini. Well, my students, are you ready for the lessons today? Okay, let's start now. Today, our basic kompetensi dasar kita adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount, lisan dan tulis dengan memberi, meminta informasi terkait dengan pengalaman pribadi di waktu lampau, pendek, dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. And then, our learning objective, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks personal recount, serta dapat membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks personal recount. Manfaat pada pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat belajar tentunya menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. So, my dear students, today we will learn about recount text. Are you ready to study? Okay, please join this program until the end. Well, my students, have you ever seen this text before? Pernahkah kalian melihat teks-teks berikut? Ada dua teks di sini. Yang pertama adalah teks yang berjudul A Trip to the Zoo, perjalanan ke kebun binatang. Jadi ini pengalaman seseorang ke kebun binatang. Kemudian ada yang kedua dengan judul Watching Movie, menonton film. Nah, ini juga pengalaman seseorang ketika menonton film. Kalau kita lihat dari dua teks ini, these texts are talking about someone's experience. Jadi dua teks ini membicarakan tentang pengalaman pribadi seseorang, yaitu perjalanan ke kebun binatang dan menonton film. I'm sure, saya yakin, last holiday, liburan kemarin, you have so many experiences. Kalian juga punya banyak pengalaman ketika liburan, don't you? Ya kan? Nah, so what we have today? Apa yang kita pelajari hari ini? Yes, recount text. Apa itu recount text? What is a recount text? Apa itu recount text? A recount text is a text that tells about something happened in the past, usually about someone experience. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi pada waktu lampau. Seperti contohnya tadi, pengalaman pribadi seseorang. Jadi, recount teks biasanya memang menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang. Nah, apa tujuannya? Kenapa seseorang itu menulis sebuah teks recount? Tentu saja to retell past events, untuk menceritakan kembali pengalaman atau kegiatan di masa lampau. Nah,
biasanya memang tadi yang dikatakan someone's experience, pengalaman seseorang. Nah, di sini ada the differences between a recount text and a narrative text. Kenapa Bu Eni berikan ini? Karena dalam bahasa Inggris ada dua teks yang hampir sama, dalam artian sama-sama menceritakan tentang peristiwa di masa lampau. Pada semester kemarin, pada saat nanti di kelas 9 kalian akan menerima teks naratif. Nah, akan dikenalkan di kelas 9. Nah, sekarang recount text. Apa bedanya recount text dan narrative text? Bedanya adalah kalau dari segi waktunya, recount text biasanya diawali dengan last week atau mungkin liburan, last holiday, Amir went out shopping. Sedangkan untuk naratif biasanya waktunya tidak tentu, one day, suatu hari, once upon a time, pada zaman dahulu. Karena ini cerita-cerita yang tidak tentu waktunya dan bukan pengalaman seseorang biasanya. Nah, satu hal lagi biasanya recount text, there is no problem, tidak ada masalah di dalamnya. Sedangkan naratif biasanya ada problems atau konflik di dalamnya. Kemudian teks naratif juga seringkali ada pesan moral yang dituangkan dalam cerita tersebut. Ini mungkin sekilas tentang perbedaan antara recount text dan narrative text. Well, my students, every text in English must have, biasanya memiliki unsur atau ciri kebahasaan, language features, karakteristiknya. Nah, untuk a recount text, di sini unsur kebahasaannya adalah atau ciri khas kebahasaannya yang pertama menggunakan past tense sentences, menggunakan kalimat past tense, pola kalimat past tense. Biasanya ciri khasnya menggunakan verb 2. Nah, di situ yang Bu Eni garis bawahi ada both. Nah, dari kata untuk verb satunya by, ada ate dari kata eat ya, di situ. Jadi kata kerja yang digunakan verb 2 karena kalimatnya berbentuk past tense. Kemudian yang kedua, uses adverbial phrases, menggunakan keterangan waktu biasanya seperti last September, on the second day, atau mungkin kemarin last holiday. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, using conjunction and time connectives to relate the events, menggunakan kata sambung atau penghubung waktu untuk mengurutkan peristiwa. Karena di sini ciri khas dari recount text adalah chronological events. Jadi ada kejadian-kejadian yang berurutan. Makanya di sini dibutuhkan conjunction atau time connective seperti and, before, then, after that, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah having no problems, tidak ada masalah di dalamnya, hanya rangkaian kejadian, only events. Well, my students, what about the generic structure? Bagaimana kerangka karangan dari text recount? Text recount consists of, jadi sebuah text recount terdiri atas the first, title, the second, orientation, the third, events, mulai dari event 1 sampai dengan event keberapa tergantung ceritanya, and then the last is reorientation. Title, judul, orientation, pendahuluan cerita, biasanya terdiri atas siapa pelakunya, apa kegiatannya, kemudian di mana dan kapan. Events, kejadian yang ada dalam cerita tersebut, mulai kejadian pertama sampai dengan terakhir. Dan yang terakhir, reorientation, penutup, biasanya berupa opini dari penulis setelah melakukan atau mengalami kejadian itu. Well, this is the examples of a recount text, my students. Ini contoh dari sebuah recount text.
Judulnya, the title is Diving in Karimunjawa Island. Last year, some students of SMP 16 Jepara left Kartini Beach, Jepara for Karimunjawa Island. They went there with a group of Jepara divers. They get there by Mutiara Ferry. Nah, ini merupakan bagian orientation karena tadi unsur when, kapan, kemudian di mana, where, dan who, siapa yang melakukan, ada di situ semua. Maka ini atau paragraf ini termasuk bagian dari orientation. Kemudian apa kegiatannya? Diawali di situ. Soon after their arrival at Karimunjawa, they got a general briefing. It included a description about how to take pictures underwater. Nah, ini event yang pertama atau kejadian yang pertama setelah sampai di Karimunjawa. Yang dilakukan apa saja di situ? And then the second, event yang kedua, they saw groups of tiny fish in order to identify kinds of fish. They needed a good guide. Without some knowledge of their habit and behavior, it was difficult to identify. Ini event yang kedua. Kemudian penutupnya, reorientationnya di sini. In summary, the trip was mostly enjoyable. This place is so impressive with its life. Jadi di sini ada unsur opini dari penulis, yaitu the place is so impressive with its life. Well, my student, boys and girls, is it clear for you about our topic today? I do hope you understand all the topics. Saya harap kalian paham dengan topik yang kita bicarakan tadi. Well, I think that's all our lessons today. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you and see you on the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.